Nah, halo semua, pada bab ke-9 kali ini kita akan membahas konsep chain dalam firewall, khususnya di IP tables atau firewall mikrotik. Ini adalah seperti jalur antrian tempat setiap paket data diperiksa dan diputuskan apa yang harus dilakukan, diizinkan, dibuang, atau dimodifikasi. Nah, penjelasan paling simpel dan jelas itu adalah chain, daftar aturan, rules yang dibaca dari atas ke bawah. Setiap paket yang terlewat firewall akan masuk ke sebuah chain tertentu. Chain inilah yang menentukan nasib paket tersebut. Nah, selanjutnya ini if then. Nah, kita bisa ke Winbox, lalu kalian di general name firewall rule add, lalu di general kalian pilih forward, lalu 10.17 di src address-nya kalian masukkan ini 10.17.22.26. lalu untuk dst address-nya kalian masukkan tiga satu titik 13.95.35. Nah, lalu untuk protokol kalian bisa pilih TCP dan port kalian ketik 443, lalu actionnya kalian pilih yang drop, lalu apply, nah lalu oke. Nah, sekarang kita ke IP, lalu firewall, dan kita ke filter rules, kita add. Nah, kita tambahkan di general, kita tambahkan forward ya. Lalu protokolnya kita pilih TCP dan action kita pilih accept, lalu advance dan general. Nah, di src addresses kita kosongkan, kita hapus. Setelah itu kita masukkan IP 192.168. Nah, pada studi kasus yang pertama itu kita akan ke IP, lalu ke firewall. Nah, terus kalian pilih NAT, nah terus add ke advance ya, kalian ke general, terus kalian masukkan ini dst NAT. Lalu ke filter rule, kalian ke general, chain kalian pilih input. Setelah itu di src addresses kalian masukkan IP dari VPC 1. Nah, 192.168.254. Setelah itu ke accept kalian pilih di action kalian pilih accept, apply, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya kalian add, lalu general kalian pilih forward, input. Setelah itu
protokol kalian pilih ICMP, lalu action kalian pilih drop, setelah itu apply, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa ping 192.168 titik 13 titik 132. Nah, seperti itu pada pembahasan studi kasus yang ke-1. Nah, untuk studi kasus yang kedua, kalian add node, lalu kalian membuat server dan menggunakannya server PNG ya. Setelah itu kalian bisa sambungkan server ke routernya. Nah, kalian running. Setelah itu kalian bisa ke IP lalu addresses. Nah, addresses kalian tambahkan IP-nya 192.168.88.1/24. Lalu header-nya header 3. Lalu apply oke. Kalian bisa copy dan lakukan sama. Lalu ke server kita ping 192.168.88.2/24. Nah, kalian bisa ke general dulu ya, lalu kalian pilih forward, lalu masukkan IP dari VPC 2, masukkan IP dari VPC 3, kalian ketik di src addresses dan di st addresses, lalu protokolnya kalian pilih yang ICMP. Setelah itu action kalian yang accept, apply, lalu oke. Nah, lalu kalian bisa new ya, add, lalu pilih change, forward, lalu masukkan IP 192.168.88.2, lalu pilih yang ICMP untuk protokolnya, actionnya kalian pilih drop, apply, lalu oke. Nah, seperti ini. Kalian bisa ping di VPC 3 selanjutnya ya, ping 192.168.88.2. Lalu di VPC 2 juga kalian bisa ping. Nah, untuk studi kasus yang kedua, kita akan ke IP lalu pilih addresses. Nah, di sini kalian add ya, terus bisa masukkan IP address-nya 192.168.88.1/24. Lalu header-nya kalian pilih header 3. Nah, selanjutnya apply oke. Nah, di sini kalian running si servernya, lalu kalian bisa ping IP 192.168.2/24, 192.168
192.168. Nah, kalian ke IP lalu firewall. Nah, di sini kalian disable keduanya ya. Lalu kalian tambahkan di general, yaitu forward, lalu masukkan IP-nya pada VPC 3. Setelah itu masukkan di DSC address-nya juga 192.168.88.2. Lalu protokolnya kalian pilih yang ICMP. Nah, yang ini kalian copy, lalu di generalnya yang SRC address-nya kita ganti dengan IP pada VPC 4. Oke, setelah itu tambahkan lagi di sini, kita masukkan IP pada VPC, lalu protokolnya kalian pilih ICMP dan actionnya kalian pilih drop, apply, lalu OK. Nah, setelah itu kalian bisa ke VPC 3 dan ping IP-nya, yaitu 192.168.88.2. Selanjutnya juga lakukan hal yang sama pada VPC 2 ya. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga. Ini kalian ke VPC, ke Winbox, lalu IP, lalu firewall, lalu add. Nah, kalian itu ya pilih general itu forward, lalu di address kalian masukkan IP VPC 2 192.108.88.251. Lalu untuk protokolnya kalian pilih yang ICMP. Nah, selanjutnya tuh out interface-nya kalian pilih yang header 1, lalu action-nya kalian pilih yang drop. Selanjutnya apply, copy. Nah, untuk yang copy ini kalian ganti di address-nya menggunakan VPC IP VPC 5, yaitu 249 belakangnya ya, saya ganti, lalu action-nya drop, apply, lalu OK. Selanjutnya sama ya, drop lalu apply juga. Lalu kalian tambahkan lagi nih general itu forward, lalu address-nya kalian kosongkan. Protokolnya ICMP, Ethernet-nya 1, action-nya accept. Nah, ini kalian di VPC 2 kalian bisa ping 888. Kalau di VPC 1 kalian bisa ping google.com. Nah, di VPC 1 kalian bisa ping google.com ya.
Nah, untuk selanjutnya kita membahas tadi kasus 4, yaitu kalian bisa new filter luas di firewall, lalu kalian pilih yang C-nya adalah forward, protokolnya kalian pilih yang TCP. Setelah itu DSD portnya kalian pilih yang 443 ya. Nah, di advance ini kalian bisa ketik di TLS-nya itu bintang youtube.com bintang, supaya kita blacklist kata tersebut, lalu drop, apply, lalu oke ya. Nah, kalian bisa buka Linux ya, yang tadi sudah kita buat, lalu kalian pilih oke saja. Setelah itu kalian akan masuk ke dalam tampilan ini dan kalian masuk saja ke Google Chrome ya. Nah, pada ini kalian ketik di 3 titik kanan itu, lalu pilih yang mode samar dan kalian bisa ketik youtube.com. Nah, saat kalian enter dan mengetiknya, maka tidak bisa karena sudah kita blokir tadi ya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk mengakses waktu gitu, kalian bisa ke SMTP client, lalu kalian centang yang enable ini ya. Selanjutnya kalian bisa masukkan ID 0.id pol ntp org. Nah, di secondary NTP servernya juga cuma diganti dengan angka 1 pada 0-nya ya. Nah, selanjutnya apply. Nah, setelah di apply nih, kalian akan bisa mengedit yang manual time zone-nya. Yang manual kalian ubah dengan Asia/Jakarta. Setelah itu apply, lalu oke. Setelah itu kalian bisa cek nih ke sistem, lalu clock sudah muncul Asia Jakarta. Nah, untuk itu kita ke drop yang tadi, lalu ke extra. Kalian bisa pilih di extra, lalu ini time ya. Kalian bisa atur di sini jam yang kapan kita bisa mengakses site tersebut dan kapan kita tidak bisa mengaksesnya. Saya centang semua harinya, lalu apply, lalu oke. Kalian bisa cek nih sekarang di Linux ya, kalian ketik youtube.com, maka tidak bisa mau internet dikarenakan sudah kita blokir tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi ini konsep address list dalam firewall, terutama di mikrotik. Ini adalah daftar alamat IP atau network yang bisa dipakai sebagai grup untuk mempermudah rule. Nah, di address list firewall filter, sebentar. Ini kalian di IP lalu ke firewall, kalian bisa ke address list ya. Nah, di address list ini kalian bisa tambahkan. Nah, contohnya ini saya beri nama klien nakal. Lalu untuk IP-nya bisa
kalian ketikkan 192.168.1.10, apply lalu oke. Nah, saya juga buat dua ya. Selanjutnya yang kedua sama, yaitu klien lokal, dan IP-nya kita ubah berbeda yang tadi, yaitu 192.168.1.50 strip 192.168.1. Nah, ini adalah address list firewall filter. Nah, langsung saja nih untuk ke prakteknya nih. Address list firewall, kita ke firewall, itu ke filter rules, lalu kita enable semuanya ya. Enable ketiga ini. Selanjutnya kita ke VPC 1 dan show IP, lalu kita ketik IP 192.168.99.31 /24, lalu 192.168.99.1. Nah, selanjutnya kalian bisa ketik IP DNS 888 lalu show IP. Begitu pula kalian lakukan pada VPC 2 dan IP DNS 888. Di VPC 3 juga kalian lakukan, dan jangan lupa untuk IP DNS 8888 ya. Kalian lakukan ini ke 5 PC tersebut. Nah, ini ke address list, kalian bisa ketik approve untuk namanya. Untuk addressnya itu kalian bisa ketik 192.168.99.31 strip 192.168.99.32. lalu kalian apply lalu oke. Di filter rule kalian di accept ini, di advance kalian bisa ketik IP-nya ya, dan di advance kalian tambah nih di address listnya, yaitu yang tadi approve. Selanjutnya kalian bisa ke VPC 1 untuk ping 192.168.99.1, lalu ping. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi address list firewall NAT. Nah, di sini kalian ya di address listnya, lalu kalian bisa ketik VPC 1-4, lalu addressnya masukkan IP 192.168.99.31 strip 192.168.99.34, apply lalu oke. Nah, untuk NAT kalian ketik 2 kali, lalu advance. Di address listnya kalian ganti jadi VPC 1-4. Nah, untuk actionnya kita memakai masquerade ya, apply lalu oke. Di VPC 1 kalian bisa ping 888. Lakukan hal yang sama di VPC 5 888. Selanjutnya kita akan membahas materi action DS dan NAT. Nah,
kalian bisa ke NAT, lalu new natural. Itu kalau general kalian tambahkan di STNAT. Protokolnya kita menggunakan 6 TCP, lalu di ST portnya kalian ketik 8181. Lalu untuk addressnya ketik IP 192.168.127.137. Lalu actionnya kalian bisa pilih yang di STNAT ya. Lalu to addressnya kalian ketikkan 192.168 terus titik 99.40. Untuk to portnya juga 80, apply lalu oke. Lalu kalian bisa ke jendela baru, kalian ketikkan IP yang tadi. Lalu kalian coba buka. Lalu tampilannya pasti running ya. Untuk selanjutnya materi kali ini yaitu DNS server. Nah, kalian bisa ke IP, lalu kalian pilih yang DNS. Setelah itu allow remote request dan ke static. Nah, kalian tambahkan di static ini nama, lalu server 1 dan .com mydomain.com ya. Lalu addressnya kalian ketikkan IP 192.168.88.2, apply lalu oke. Nah, kalian copy, lalu namanya yang kali ini kalian ganti angkanya dari 1 menjadi 2. Addressnya kalian tulis 192.168.127.137. Lalu kalian bisa ke topologinya, lalu ke VPC 1, kalian ping server 1.id mydomain.id.com. Kalian lakukan hal yang sama pada VPC 2. Nah, untuk action redirect kalian bisa ke NAT, lalu kalian tambah ini di generalnya kalian ubah menjadi DSTNAT. Lalu protokolnya kalian pilih yang UDP. DST portnya kalian ketik 53 dan di addressnya kalian ketik 8888. Lalu actionnya kalian pilih yang redirect. Selanjutnya kalian bisa ping di VPC 3 dengan ping server 1 mydomain.com. Lalu kalian hapus itu address ya, lalu apply lalu oke. Lalu kalian lakukan hal yang sama di VPC 4 dengan mengping server 1 mydomain.com.